Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, kenikmatan, dan tentunya nikmat Islam sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai sekarang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pemirsa Inmas MTSN 1 Polewali Mandar. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa tausiah ataupun penyampaian tentang dosa-dosa yang sering diremehkan pada keseharian kita di zaman sekarang. Di bulan Ramadan ini sepatutnya kita menghindari dosa-dosa ataupun kemaksiatan pada saat kita sedang berpuasa, karena takutnya puasa kita bisa tidak diterima ataupun pahalanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan dosa-dosa tersebut. Kemaksiatan ataupun dosa-dosa yang sering kita lakukan pada keseharian kita di luar bulan Ramadan adalah yang pertama adalah berkata toksik, berkata kasar, ataupun menyinggung orang lain. Di zaman sekarang tentunya kita sudah melihat maraknya ataupun normalnya penggunaan kata kasar, seperti contohnya mohon maaf, anjay, anjir, ataupun sebagainya, sebagai bahasa keseharian, sebagai bahasa keren, sebagai bahasa gaul. Namun, bahasa tersebut sepatutnya tidak digunakan dalam keseharian kita. Karena sebagaimana hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan janganlah kamu berbicara kecuali yang keluar dari lisan kamu adalah hal baik. Tentunya dari sini kita sudah mendapatkan peringatan ataupun perintah bahwa kita tidak boleh berbicara, kita tidak boleh mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Lalu yang kedua adalah ketika kita berpuasa, kita sering meninggalkan sholat. Kadang kita meninggalkan sholat karena mungkin kita sedang mengantuk, sibuk, ataupun kecapean. Lalu yang ketiga adalah biasanya dilakukan oleh para remaja sekarang ataupun anak-anak kita, yaitu pacaran ataupun HTS, mungkin bahasa kerennya, bahasa gaulnya, dan sebagainya. Mereka melakukan interaksi dengan lawan jenis dengan berlebihan, dengan syahwat, dengan nafsu. Maka mereka dengan melakukan itu bisa saja mengurangi pahala puasa mereka, atau bahkan tidak ada nilai puasanya sama sekali, tidak ada pahalanya sama sekali. Karena hal itu sudah dijelaskan pada firman Allah Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah marilah kita memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan, dan marilah kita meninggalkan hal-hal yang bisa menyia-nyiakan pahala puasa kita. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.